Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Marilah sebelum kita mulai pembelajaran agama hari ini, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pembelajaran hari ini pendidikan agama Islam kelas 3 pelajaran 9, meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui dan Maha mendengar. Pelajaran 9, meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui dan Maha mendengar. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa saja yang ada di alam semesta ini. Allah Subhanahu wa ta'ala juga mendengar segala suara, baik yang terucap maupun yang masih tersimpan di dalam hati. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui. Al-Alimu. Al-Alim artinya Allah Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatu. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang telah diciptakannya, baik di langit maupun di bumi. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui ucapan dan perbuatan manusia. Apa yang diucapkan semua manusia, baik yang buruk ataupun yang lemah lembut, dan perbuatan manusia yang jahat maupun yang baik. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui setiap gerakan yang ada di darat, laut, dan udara. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui semua yang telah terjadi dan akan terjadi. Tidak ada seorang pun yang dapat bersembunyi. Dimanapun ia berada, Allah Subhanahu wa ta'ala tetap akan mengetahuinya. Yakinlah dengan 3 perkara. Tiada yang lebih sayang pada kita selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada yang paling mengetahui kegundahan kita selain Allah Subhanahu wa ta'ala.
tiada yang berupaya menghilangkan kesulitan kita selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah Allah Maha mengetahui dari segala sesuatu. Wa ya'lamu ma taktumun, dan Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan. Kamu merahasiakan sesuatu, niat jahat atau niat baik, Allah Maha mengetahui. Engkau rahasiakan yang mana orang lain tidak tahu atau tidak boleh tahu, tapi Allah Maha mengetahui. Innahu alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui segala isi hati. Surat Al-Mulk ayat 13. Isi hati kita, apakah hati kita berniat baik untuk menolong orang lain, atau berniat jelek untuk mencelakai orang lain? Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati. Jadi, jika engkau ingin berbuat, berbuatlah baik. Karena jika engkau berniat di dalam hati berbuat jahat, maka Allah akan memberikan balasannya. Al-Alim, maksudnya atau artinya Maha mengetahui. Mengetahui segala-galanya, termasuk yang tersembunyi. Mengetahui secara terperinci setiap ciptaannya. Allah mengetahui apa yang dipikirkan oleh manusia, tahu apa yang ada di hati manusia. Maka berbuatlah amal soleh, karena Allah akan cinta kepada orang-orang yang berbuat amal soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Qul Rabbi ya'lamul qawla fis samai wal ardi wa huwas sami'ul alim. Artinya, Dia atau Muhammad berkata, Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, dan Dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Al-Anbiya ayat 4. Jika kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui, maka hal yang harus kita lakukan adalah sebagai berikut.
Yang pertama, selalu berusaha menghindarkan diri dari perbuatan yang jelek atau perbuatan yang jahat. Jadi kalau kita mau berbuat jahat, berpikirlah hanya Allah yang mengetahui. Jadi jangan atau kita hindarkan perbuatan yang tercela. Yang kedua, selalu berperilaku terpuji. Berbuatlah amal soleh, berbuat baik kepada orang tua, guru, kakak, adik, dan orang lain. Karena Allah Maha mengetahui dan akan membalas segala perbuatan. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat baik walaupun sekecil apapun, maka Allah akan balas perbuatan tersebut. Dan sebaliknya, barang siapa yang berbuat jahat walaupun sekecil apapun, maka Allah akan membalas perbuatan tersebut. Yang ketiga, selalu menghindarkan diri dari pikiran-pikiran yang kotor. Seperti contoh, ingin menjahili teman di sekolah maupun di rumah. Atau pikiran-pikiran yang membuat kita berbuat jahat. Dan yang keempat, selalu menghindarkan diri dari niat-niat yang tidak baik di dalam hati. Contoh, kita niat nih dalam hati, nanti saya akan memukul teman saya. Itu ada di dalam hati, kita sudah niat. Awas, nanti saya akan pukul teman saya. Memang orang lain tidak tahu, tapi ada yang Maha mengetahui, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, niatlah dengan niat yang baik dan tulus. Insya Allah, Allah akan mencintai kita. Sikapku, aku percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apapun yang telah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi. Jadi mengetahui hari ini, hari esok, lusa, bulan depan, tahun depan, apa yang terjadi hanya Allah yang Maha mengetahui. Niat jahat sama dengan dosa dalam hati. Umumnya orang menganggap dosa sebagai tindakan yang melanggar aturan-aturan agama dan moral. Seperti menipu,
berjudi, selingkuh, membunuh, dan lain-lain. Tetapi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai dosa jauh dari sekedar tindakan. Semua pikiran, niat dalam hati manusia yang tidak sesuai dengan kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala sesungguhnya sudah merupakan dosa. Jadi kalau kita berniat jahat, itu sudah perbuatan dosa. Maka jalan karma lengkap niat jahat. Orang yang berbuat jahat akan dibalas perbuatan jahatnya. Jadi berhati-hatilah dan mulai dari sekarang jangan berbuat jahat secara tindakan maupun dalam pikiran, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa yang ada di dalam hati manusia. Mari sama-sama kita bernyanyi untuk menghilangkan kejenuhan di dalam pembelajaran. Allah Maha mengetahui dengan nada lagu Kasih Ibu. Tahu kan semua lagu Kasih Ibu? Seperti contoh, kasih ibu sepanjang masa. Pasti semua sudah tahu, iya kan? Mari sama-sama kita bernyanyi dengan nada lagu Kasih Ibu. Dimulai dari sekarang. Allah Al-Alim Maha mengetahui segala sesuatu. Semua manusia tak dapat bersembunyi. Pastilah Allah akan mengetahui. Allah Al-Alim Maha mengetahui segala sesuatu. Semua manusia tak dapat bersembunyi. Pastilah Allah akan mengetahui. Oke, semua sudah bisa. Hebat semua. Kenapa sih bernyanyi ada dalam pelajaran? Untuk menghilangkan kejenuhan dan kebosanan kita dalam belajar. Terima kasih atas nyanyiannya yang dilakukan bersama-sama. Allah Maha mendengar. As-Sami'. 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 Artinya Allah Maha mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mendengar bisikan hamba-hambanya yang memohon dan berdoa kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mendengar bisikan hati orang-orang yang bersujud
dan bersyukur kepadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan limpahan kasih sayang dan pahala kepada orang-orang yang memohon kepadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mendengar segala bisikan dan ucapan manusia. Walaupun bisikan itu dirahasiakan, Allah Subhanahu wa ta'ala pasti mendengar hambanya yang berdoa dan memohon kepadanya. Jadi berdoalah, insya Allah akan dikabulkan. Jangan putus asa, Allah mendengar doamu. Jika salah seorang di antara kalian berdoa, maka janganlah katakan, "Ya Allah, ampunilah aku jika Engkau menghendaki." Akan tetapi bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Dan perbesarlah harapan, karena Allah tidak akan merasa keberatan dengan sesuatu yang Dia berikan kepada hambanya. Hadis riwayat Muslim nomor 2679. Yang dimaksudkan hadis ini, jika kita berdoa, maka berprasangka yang baik. Jangan berprasangka yang buruk. Misalnya kita berdoa seperti tadi dicontohkan, "Ya Allah, ampunilah aku jika Engkau menghendaki." Berarti kita sudah minta ampun, tapi kalau Allah ampuni. Jadi kita harus berprasangka yang baik. Ya Allah, ampunilah aku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun. Jadi itu jika kita berdoa harus berprasangka yang baik. Hati sedih, Allah tempat mengadu. Hati susah, Allah tempat meminta. Hati gembira, Allah tempat bersyukur. Sesungguhnya Allah Maha mendengar. Jika kita bersedih, maka kita mengadulah kepada Allah dengan berdoa. Jangan kita tidak berdoa. Jika hati susah, ingatlah Allah tempat kita untuk meminta. Dan berdoalah semoga kesusahan dihapuskan. Jika kita gembira, jangan lupa bersyukur. Karena jika kita tidak bersyukur, maka sesungguhnya ajab Allah teramat sedih. Barang siapa yang bersyukur, maka akan ditambah nikmatnya.
As-sama' atau as-sami'. Allah Maha mendengar. Sifat mendengarnya itu tiada permulaan dan tiada pengakhiran. Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar tanpa telinga, tanpa gegendang, tanpa alat lain atau barang sebagainya. Jadi jangan samakan pendengaran Allah dengan pendengaran manusia, karena Allah Maha besar dan Maha mendengar. Allah yang Maha mendengar. Apakah mereka mengira bahwa kami tidak mendengar rahasia dan bisikan-bisikan mereka? Sebenarnya kami mendengar, dan utusan-utusan atau malaikat-malaikat kami selalu mencatat di sisi mereka. Surat Az-Zukhruf ayat 80. Jadi kalau kita berbuat baik, maka dicatat oleh malaikat. Siapa namanya? Malaikat Raqib. Dan kita berbuat jahat, maka akan dicatat oleh malaikat Atid. Jadi berbuatlah baik, karena Allah Maha mengetahui dan Allah Maha mendengar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, La yuhibbullahul jahra bis-su'i minal qawli illa man zulima wa kana Allahu sami'an alima. Artinya, Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang kecuali oleh orang yang dizalimi. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surat An-Nisa 148. Jika kita mengakui Allah Subhanahu wa ta'ala, atau kita mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mendengar, maka hal yang harus kita lakukan, pertama, selalu berhati-hati berbicara. Jangan berbicara yang kotor, tidak sopan, atau berbicara menyakiti orang tua, orang lain, kakak, adik, dan lain-lain. Jadi, berbicaralah yang sopan dan lemah lembut. Yang kedua, selalu mendengarkan hal-hal yang baik. Apa aja sih hal-hal yang baik? Seperti mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, atau hal-hal yang baik yang lainnya, seperti mendengarkan ceramah-ceramah
ceramah Ustadz Abdul Somad, ceramah Ustadz siapa? Ustadznya banyak. Ada Ustadz Abdul Somad, Ustadz Felix, dan Ustadz yang lain-lain. Terus selalu mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi sudah dibicarakan di nomor 2. Jadi mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran itu akan membuat hati kita menjadi lembut. Dan Allah mengetahui dan mendengarkan hambanya yang mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, selalu menghindarkan diri dari ucapan-ucapan yang tidak baik. Seperti ucapan-ucapan kebun binatang. Tahu sendiri kan? Berbicara dengan teman dengan ucapan kebun binatang. Atau berbicara dengan teman dengan perkataan yang tidak baik. Seperti contoh misalnya, kamu perhatikan gambar tersebut. Apa yang mereka kerjakan? Tidak bagus. Membaca itu tidak baik. Jadi ingatlah, Allah Maha mendengar segala ucapan-ucapan yang semua kita membacakan lantunan ayat suci Al-Quran. Mereka gemar membaca ayat suci Al-Quran secara bersama-sama atau tadarusan. Jika kita sering membaca Al-Quran, maka Allah menyukai dan mencintai kita. Dan Allah Maha mendengar segala apa yang kita ucapkan. Maka berhati-hati dalam berucap. Tiada satu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir, yakni malaikat Raqib dan Atid. Surat Qaf ayat 18. Sekian pembelajaran pendidikan agama Islam hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa 3M. Menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Dan jangan bosan-bosan kita berdoa. Semoga wabah corona ini dimusnahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari muka bumi ini. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.